Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang sekali kita masih bisa belajar bersama kembali. Tentunya masih bersama dengan saya, Bu Eva. Hari ini kita akan belajar SBDP di tema 2, subtema 3, Dikade 3.1, yaitu tentang ragam hias pada kain batik. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat kain batik? Pasti pernah kan ya? Perlu kalian ketahui anak-anak, pada kain batik itu terdapat motif hias loh. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Jadi, gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Masih ingatkah kamu apa saja unsur yang ada di dalam gambar dekoratif? Ya, betul sekali. Unsur di dalam gambar dekoratif yaitu ada garis, bentuk, dan juga warna. Nah, ini adalah beberapa contoh dari garis, beberapa contoh dari bentuk, dan juga beberapa contoh dari warna. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang sangat indah. Coba kalian perhatikan motif hias pada kain batik berikut ini. Nah, di sini ada dua contoh kain batik. Motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Nah, untuk gambar kain batik yang pertama, ini motifnya adalah bunga. Dan gambar kain batik yang kedua yaitu bentuknya seperti lingkaran atau oval. Nah, anak-anak, nama kain batik yang pertama tadi namanya adalah batik tulis lasem. Batik tulis lasem ini memiliki ciri khas motif berbentuk tumbuhan dan bunga. Nah, sedangkan gambar kain batik yang kedua tadi namanya adalah batik kawung. Batik kawung ini menggunakan bentuk geometris. Dalam membuat motif hias seperti pada kain batik digunakan pola ragam hias. Nah, pola ragam hias ini meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, agar terlihat menarik, kita harus menambahkannya atau mengkombinasikannya dengan warna anak-anak. Berikut contoh pola ragam hias yang sederhana. Nah, coba perhatikan ya, ini adalah contoh pola ragam hias yang sederhana. Dan berikut ini adalah contoh pola ragam hias bunga. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah contoh pola ragam hias yang bentuknya bunga. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Bentuk motif hias ada pada karya seni berupa yang pertama ada kain, yang kedua ada guci, yang ketiga ada piring, yang keempat ada lemari, yang kelima ada rumah adat, dan lain sebagainya. Bisa kalian perhatikan kan, banyak sekali motif hias yang ada pada masing-masing karya seni berikut ini. Nah, mari kita mengenal jenis motif hias. Jenis motif hias itu ada dua anak-anak. Yang pertama ada motif hias geometris. Dan yang kedua ada motif hias non-geometris. Apa itu motif hias geometris? Nah, jadi motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Nah, contohnya ada pada batik kawung yang berasal dari daerah Yogyakarta. Bentuknya seperti ini anak-anak, seperti lingkaran atau oval. Ya.
Nah, selanjutnya, apa itu motif hias non-geometris? Jadi, motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, pada motif hias yang bentuknya tumbuhan itu biasanya disebut dengan sulur-suluran. Contohnya seperti ini pada batik buketan yang berasal dari daerah Pekalongan yang memiliki motif tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bunga, kemudian ada daun, kemudian ada tangkainya. Nah, motif tumbuhan ini bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Nah, anak-anak, motif hias itu termasuk dalam gambar dekoratif loh. Nah, gambar dekoratif itu dibuat dengan menggunakan unsur, garis, bidang, dan juga warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif loh anak-anak. Contohnya seperti gambar berikut ini yang mengandung garis dan juga bidang di dalamnya. Nah, untuk memperindah gambar berikut ini, kita bisa menambahkannya dengan warna-warna yang menarik sehingga gambar ini nanti akan menghasilkan suatu gambar yang sangat indah. Wah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Bu Eva ucapkan terima kasih atas semangat kalian dalam belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.